manajemen kalau meeting itu, meeting BOD POC, kita harus punya kambing hitam buat kita salahin, Pak. Nah, itu kata betul. Indonesia itu, Pak, selalu mencari kambing hitam, lempar batu sembunyi tangan. Jadi gini, Pak, Bapak Soeharto, SBY, JK itu US citizens, Pak. Atau ketua KPK US citizens, atau Jokowi US citizens, sehingga kita layak menyalahkan Amerika. Mereka kan yang pengambil keputusan. Maju mundurnya Indonesia kan mereka ini. Gitu. Loh ternyata gagal semua, gagal. Korupsi semua gagal. Terus kita mau nyalain Amerika. Doesn't make sense, Pak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Tamba tadi, memang ada Marshall Plan, itu adalah bagaimana supaya memblok ideologi komunis ini supaya tidak menyebar kemana-mana. Karena ada yang waktu itu teori yang kita kenal dengan teori domino. Ya, Amerika mungkin, kalaupun mungkin, kemungkinan terburuknya adalah memanfaatkan orang-orang yang masih mau menegakkan ideologi khilafah ini. Asalkan itu sesuai dengan nggak mengganggu kepentingan nasionalnya, itu mungkin saja terjadi gitu. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Gagalnya negara Indonesia. Enggak lah, itu kalau judulnya semua kan namanya bahasa jurnalistik gitu kan. Kalau ini kita bicara hasilnya apa, nanti tinggal diganti judulnya. Oke. Kalau misalnya judulnya gitu, saya lebih sepakat kalau Arab dibalik gagalnya negara Indonesia, Pak. Tapi by the way gini, Pak. Ya. Pak Paul ini kan general manager ya, sempat general manager di Indonesia ya, kalau nggak salah dengar ya. Nah, masuk akal nggak kalau perusahaannya Pak Paul itu merugi, kemudian pangsa pasarnya diambil oleh perusahaan lain, dan Pak Paul menyalahkan vendor atau supplier dari perusahaan yang Pak Paul bekerja sama? Masuk akal nggak? Itu itu gini, Pak. Jadi di dalam manajemen kalau meeting itu, meeting BOD POC, kita harus punya kambing hitam buat kita salahin, Pak. Nah, itu kata. Tapi sejujurnya kan nggak masuk akal. Iya, betul. Iya, dan kalau kita pengen bener ya jangan menyalahkan orang lain. Betul. Indonesia itu, Pak, selalu mencari kambing hitam, lempar batu sembunyi tangan. Jadi gini, Pak, Bapak Soeharto, SBY, JK itu US citizens, Pak. Atau ketua KPK US citizens, atau Jokowi US citizens, sehingga kita layak menyalahkan Amerika. Mereka kan yang pengambil keputusan. Maju mundurnya Indonesia kan mereka ini. Gitu. Loh ternyata gagal semua, gagal. Korupsi semua gagal. Terus kita mau nyalain Amerika. Doesn't make sense, Pak. Jadi udahlah. Maksudnya kayak yang kemarin dibilang khilafah di belakangnya Amerika. Apa kepentingannya Amerika? Amerika itu akan melindungi kepentingannya, kepentingan bisnisnya dari warga negaranya ya, bukan negara. Kalau masalah kepentingan negara otomatis. Tapi kalau bisnisnya kayak McDonald, franchise-nya atau perusahaan-perusahaan Amerika tambangnya, dia akan lindungin di sana. Tapi bukan berarti dia akan dukung khilafah. Enggak. Khilafah berani macam-macam dengan Amerika disikat. Ya kan, kalau memang itu nyata real. Tapi kalau oknum kayak FPI segala macam, ya kan, selama ini kan hanya bicara aja, bicara besar Amerika ini itu. Tapi kan berani dia bunuh warga negara Amerika di Indonesia. Kelar itu, masuk langsung. Itu dibela habis-habisan kalau satu warga negara Amerika di luar Amerika ditawan aja yang kayak di Iran, masuk mereka, ya kan? Nggak main-main kalau Amerika bela warga negaranya. Tapi karena sikapnya gitu, jangan langsung kita kambing hitamkan Amerika di balik kegagalan Indonesia atau ada di belakang FPI atau di belakangnya khilafah. Nggak masuk akal. Kecuali kita punya bukti. Ya kan, dan Amerika ini bicaranya Amerika sebagai negara, bukan Amerika sebagai pengusaha orang Amerika. Jangan dicampur baur. Nah, itu harus jelas dulu datanya, Pak. Nah, ini yang saya tetap menyangga apa yang Pak Michael kemarin bicarakan dengan data yang nggak jelas, menyalahkan bahwa Amerika terutama di 98, Amerika di belakang 98, Amerika di belakang khilafah. Nggak
apa ya, kayak cuma asumsi, bisa dibilang malah jadi fitnah. Harus dirunut dulu persoalannya, detailnya apa sih sebenarnya. Kalau 98 itu Madeleine Albright 4 hari sebelum Soeharto turun dia bilang step down Mr. President, itu ada maksudnya, bukan karena Amerika terlibat. Dan itu ada kepentingan keuangan Amerika di Indonesia lewat IMF, lewat Bank Dunia, itu dia akan lindungin. Dan dia gunakan pengaruhnya untuk agar Indonesia tidak lebih kacau, ya dia harus bilang, turun lu Soeharto. Ya kan dia akan lindungin kepentingannya, bukan dia di belakang Soeharto. Masalah waktu Soeharto mengambil alih dengan kupnya di zamannya Soekarno itu lain hal. Dia tidak ingin komunis semakin merebak di Indonesia. Dia harus masuk karena dia melindungi kepentingannya juga lewat ideologi yang dia tidak setuju, dia harus lawan. Jadi jangan langsung kita skakmat seakan-akan Amerika di belakang kebusukan Indonesia. Enggak, yang korupsi siapa, yang kita salahin siapa. Mungkin begitu dulu Pak Pao. Pertama mengenai masalah Amerika ini sendiri, sampai akhir abad ke-19, awal abad ke-20, Amerika memang tidak banyak kisah yang kita dengar tentang intervensinya dalam politik luar negeri maupun politik kolonialisasi di negara-negara yang lain ya. Nah, tetapi memang Amerika mulai masuk ke tataran global ini, politik global dan konflik global sesudah Perang Dunia Pertama, itu pun karena diminta oleh Inggris, dan kemudian juga masuk ke Perang Dunia Kedua yang cukup besar ya waktu itu ya. Ini melibatkan hampir seluruh penduduk dunia. Tapi sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, kita memasuki era yang disebut sebagai Perang Dingin, di mana para pemenang Perang Dunia Kedua seperti Rusia dan negara-negara Eropa Barat dan Amerika itu terlibat dalam konflik baru yang namanya Perang Dingin. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Tamba tadi, memang ada Marshall Plan, itu adalah bagaimana supaya memblok ideologi komunis ini supaya tidak menyebar kemana-mana. Karena ada yang waktu itu teori yang kita kenal dengan teori domino. Seperti kita menjatuhkan satu kartu domino, maka dia akan menjatuhkan kartu-kartu yang lainnya. Itu yang terjadi dari sisi Perang Dingin ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu adalah Perang Dingin sebenarnya ya, dampak daripada Perang Dingin. Di sisi yang lain, bangsa Indonesia sendiri juga memang sejak proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan diri sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila. Tetapi dalam penerapannya tetap ada kegalauan. Kegalauan dalam arti masih mencari bentuk. Kita lihat sejak pengakuan kedaulatan tahun 1949 sampai tahun 1955, kita masih tetap mencoba menerapkan ideologi kapitalis melalui sistem liberalisme dan ini ya, sistem politik parlementer itu yang akhirnya gagal dan ditutup dengan dekret presiden ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita sudah pernah mencoba menerapkan sistem liberalisme dan kapitalisme, tetapi kita gagal. Kemudian sesudah itu kita masuk ke era demokrasi terpimpin. Nah, di sini kembali lagi sepertinya kita lebih cenderung menerapkan ideologi sosialis, tapi sosialis versi Indonesia ya, sosialis versi Indonesia seperti katakanlah apa namanya ya, Marxisme atau apapun itu namanya ya istilahnya, tetapi isinya adalah prinsip-prinsip daripada sosialismenya Marx sendiri gitu. Tetapi ditambah dengan jargon-jargon lokal seperti misalkan apa yang kita katakan sebagai revolusi demokrasi terpimpin dan lain-lain, itu kita jalankan sampai peristiwa 1965. Terjadi konflik lokal ya, di mana pemerintahan Orde Lama akhirnya terguling dan terjadi pembunuhan massal yang diperkirakan semacam genosida, 500.000 sampai 2 juta rakyat di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia akhirnya jadi korban. Ini menurut kutipan dari Pak Sarwo Edi sendiri ya, ketika dia pernah berpidato. Jadi artinya di sini memang kalau saya sih tidak sepenuhnya mengatakan bahwa Amerika itu salah, tetapi kalau saya melihat Amerika itu justru benar seperti kata Bung Beta Maluku. Sebagai seorang pebisnis atau marketing, dia akan mempertahankan kepentingannya, kepentingan nasionalnya. Jadi ketika misalkan ya sama juga dengan Belanda lah masuk ke Indonesia, bukan ke Indonesia, ke kerajaan-kerajaan Nusantara, mereka punya kepentingan ekonomi dan kepentingan bisnis juga. Tetapi yang harus diingat di sini,
bangsa Indonesia ini atau orang-orang yang ada di Nusantara ini dari dulu sudah senang dengan tradisi yang namanya amuk. Mungkin cari buku-buku sejarah yang namanya amuk itu kita senang berkonflik, kita senang saling menyerang, apapun itu demi kekuasaan atau demi penaklukan. Belanda juga bisa berkuasa di sini ya sebenarnya karena konflik internal di kerajaan-kerajaan itu sendiri, di mana mereka minta tolong kepada Belanda untuk membackup ketika menghadapi oposisinya gitu. Ya demikian juga di era kemerdekaan, ya saya kira praksisnya hampir sama. Minta tolong ke Amerika atau ke negara-negara di luar gitu ya. Ya ketika terjadi konflik internal sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Amerika sepenuhnya di balik misalkan khilafah, saya sih nggak sependapat juga dengan itu ya. Karena ya Amerika mungkin kalaupun mungkin kemungkinan terburuknya adalah memanfaatkan orang-orang yang masih mau menegakkan ideologi khilafah ini. Asalkan itu sesuai dengan nggak mengganggu kepentingan nasionalnya, itu mungkin saja terjadi gitu loh. Tetapi kalau Amerika sengaja mengekspor dan mendukung ideologi khilafah di bumi Nusantara ini, kelihatannya sih sulit. Terus kemudian mengenai China, China memang tidak dikenal sebagai negara yang sering melakukan agresi ke luar wilayahnya ya. Dari sejak zaman dahulu juga memang hampir tidak ada. Tetapi jangan salah, China juga ekspor ideologi. Ingat peristiwa ini rezim Pol Pot di Kamboja, itu juga dia ada ekspor ideologi, ada ekspor pengaruh. Meskipun China sendiri tidak menaklukkan negara lain secara geografis, tetapi dia memang menanamkan pengaruhnya juga. Kepentingannya apa di samping itu? Ya kepentingannya ya selain kepentingan ideologis adalah kepentingan ekonomi lagi. Kalau kita bicara soal ideologi, kapitalis, sosialis ataupun ekonomi campuran seperti Pancasila ya, tetap kita bicara konsep ekonomi karena ini bukan konsep politik sebenarnya. Jadi ini juga harus dipahami bahwa meskipun tidak menjajah secara geografis, tetapi kalau memperluas pengaruh dan pengaruh ideologis, China melakukannya. Demikian juga ketika di era Genghis Khan, ya katakanlah mungkin bukan China langsung, bukan dinasti Han, tetapi dinasti Mongol yang berkuasa pada waktu itu, mereka memperluas kekuasaan juga, gitu. Tapi bukan sebagai negara yang baru yang kita kenal sebagai RRT. Kenapa? Karena usia dari Perang Dunia Kedua sampai sekarang kan belum ada 100 tahun. Jadi belum terbukti secara sejarah gitu bahwa China itu adalah negara agresor. Tetapi belum terbukti juga bahwa dia itu negara yang hanya berfokus kepada internal dan dia tidak mau mencampuri negara lain, itu juga tidak. Gitu. Kemudian mengenai ideologi di Indonesia, kalau kita lihat Syarikat Islam sendiri dulu itu mengambil praksis-praksis yang ada dalam Marxisme. Makanya di Solo ada yang namanya Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh siapa? Haji Misbah itu. Itulah pengaruh daripada ideologi sosialisme, percampurannya dengan ideologi Islam gitu ya. Kalau kita bicara dari tataran ideologi. Jadi kalau dikatakan sekarang ini anti komunis, anti ini, tetapi sebenarnya saya melihat ideologi itu kadang-kadang tidak murni penerapannya di Indonesia. Masih digabung dengan ideologi agama juga ya, ideologi yang seperti sosialisme dan kapitalisme ini. Jadi kalau melihat perkembangan ideologi ini, kita harus betul-betul memang melihat akar masalah atau akar teoritis ideologinya sendiri. Kemudian mengenai Israel, tidak benar Amerika tidak membantu Israel ketika perang Yom Kippur. Oke lah, Israel bisa memutuskan alur serangan Mesir dari Sinai maupun Suriah dari dataran tinggi Golan. Tetapi mereka dengan informasi intelijen yang diberikan oleh Dinas Rahasia Amerika sendiri. Jadi tahu konsentrasi pasukan di mana untuk dihentikan dulu gitu. Pusat kekuatannya di mana seperti istilah Pak Jenderal Tobing. Jadi kalau kita mau bahas ini detail Pak Paul, banyak sekali topik yang bisa diangkat dari diskusi tadi. Saya kira itu aja dulu Pak Paul, mungkin biar bergantian dengan teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.